Kalau untuk monumen Laskar Sabilillah pernah tahu? Belum. Di Malang Raya? Nggak pernah tahu? Iya. Belum pernah tahu. Agak kurang. Laskar Sabilillah? Nggak pernah dengar? Kalau untuk monumen perjuangan Laskar Sabilillah? Nggak pernah tahu. Katanya di Malang juga nggak pernah dengar. Enggak. Laskar Sabilillah? Enggak. Laskar Sabilillah? Nggak. Nggak pernah dengar. Kalau untuk monumen Laskar Sabilillahnya pernah tahu nggak di Malang? Monumen? Iya. Enggak juga. Enggak pernah dengar. Enggak pernah. Nggak pernah dengar. Laskar Sabilillah dibentuk berdasarkan Kongres Umat Islam, awalnya MIAI menjadi Masumi. Masumi Kongres di Yogyakarta tanggal 8 sampai 9 November 45. Jadi sehari sebelum 10 November 45. Nah, Kongres itu memutuskan antara lain membentuk Laskar Sabilillah. Juga memutuskan hukum berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah jihad fi sabilillah. Nah, di Kota Malang sebenarnya sudah banyak monumen-monumen. Tapi fungsi utamanya adalah dekoratif, penghias kota. Tapi kalau di Islam, bagaimana monumen ini memberi manfaat kepada yang dikenangkan? Monumen itu biar tetap terus hidup, masyarakat bisa datang, nah, akhirnya ya dalam bentuk masjid. Kalau masjid ya istilahnya kalau bisa mengenang atau orang yang sudah meninggal dari perjuangan sabilillah tetap dapat kiriman pahala dari orang yang ibadah atau ngaji atau sekolah situ. Jadi waktu itu memang markas utama markas besar Sabilillah di Kota Malang. Inisiatornya adalah almarhum Bapak Kiai Haji Maskur. Bapak Kiai Haji
Mas Gur itu adalah dulu pejuang kemerdekaan gitu. Beliau ya istilahnya sekarang komandan Laskar Sabilillah. Dulu kan zaman sebelum kemerdekaan ya pejuang itu kan macam-macam ya. Jadi rakyat biasa, tidak tentara ya. Jadi rakyat biasa, dan bahkan ini Mas Gur itu sebagai ulama. Jadi ulama pejuang. Beliau gerilya seperti Jenderal Sudirman itu. Jadi kalau di Jawa Timur ya dari Pacitan, Trenggalek, apa istilahnya gerilya itu ya, gerilya. Kemudian sampai di Malang. Ya. Nah, kemudian ya, setelah kemerdekaan ini beliau ingin mendirikan monumen. Jadi masjid ini sebenarnya monumen. Iya, monumen perjuangan beliau sebagai ya, pejuang kemerdekaan Laskar Sabilillah. Makanya masjid ini dinamakan Masjid Sabilillah. Ya. Rancangan Masjid Sabilillah kalau ini tertanggalnya Agustus 1977, skala 1:100. Ini panitia urusnya masih seperti itu, panitia pembangunan Masjid Sabilillah Lembing, Malang. Tapi yang yang ikonnya, simbol waktu itu yang istilahnya paling utama di Jawa Timur itu bentuk kubah. Karena waktu itu masjid hampir semuanya meru, bentuknya meru karena masih akulturasi budaya tradisional Jawa, Hindu-Budanya sana. Itu ada maknanya. Kalau secara nasional ya bulan Agustus. Kalau jumlah tiangnya yang melingkari masjid itu 17. Tinggi tiangnya 8 meter, pintu utama 8. Dicarikan lahan juga, ya dapat yang strategis di pojok situ, bekas terminalnya Bemo dulunya. Karena strategis itu pintu gerbang masuk kota Malang, dulu batasnya situ. Prasasanya ini dari awal permulaan masjid dibangun sudah di Tujuan utama monumen adalah pewarisan nilai-nilai bahwa kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan oleh ulama, santri. Jadi ini pilar, ya, jumlah pilar itu 17. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Agustus. Ya. Terus tinggi ini ya, dari lantai ke atap itu 8. Lambangkan bulan 8 ya, Agustus. Kemudian lebar masjid ini dari sana itu 45. 45. Iya, 45. Termasuk juga tinggi menara. Tinggi menara itu menara masjid juga 45.
Itu 9. 9. Wali 9, bintang 9. Oh. Ini kan 9. Cakaknya ini. 9. Masih asli. Dan itu insya Allah dipertahankan ya. Ya. Tidak akan dirubah. 17, 8, 45. Ya. Terus itu garis tengah kubah itu 20. Ya, diameternya 20 meter. Itu melambangkan sifat Allah yang 20. Nah, ini yang 5 tadi ya, jarak antara pilar satu dengan yang lain itu 5 meter. Yang melambangkan Pancasila, ya, rukun Islam, penuh makna. Kemudian menara itu sisinya kan ada 6 sisinya itu rukun iman yang 6. Jadi tingginya 45 meter. Yang utama itu keikhlasannya. Jadi semuanya berjuang, ketika perang selesai ya sudah kembali lagi ke masyarakat. Karena keikhlasannya jarang yang mau ditulis. Misalnya saja para panglimanya dapat gelar pahlawan, bintang, itu banyak yang nggak mau. Kalau makam juga ditempatkan di makam umum, tidak mau di taman makam pahlawan. Berjuang ikhlas, dan harusnya itu yang ditulis, diberitahukan ke pewarisan, ke masyarakat. Berjuang itu yang ikhlas. Kewajiban kita selaku generasinya untuk ngasih contoh konkret.